siang. Siang, Pak. Yang Pak, Pak, Siang, mohon siang. maaf, saya tidak bisa on cam karena jaringannya jelek nih, Pak. Oh, nggak bisa on cam ya. Oke. Ya, kamu beli wifi yang baru ya nanti ya. Yuk, kita lanjut ke hari ini. Ya, hari ini kita akan membahas sistem dengan chemical reaction. Kalian sudah melihat video kemarin kan? Nah, coba Bapak mau meminta salah satu dari kalian untuk merangkum materi video kemarin. Yuk, mangga, siapa yang mau? Nah, saya, Pak. Mau coba, Pak. Oh, Esan. Boleh, Esan. Mangga. Nah, oke, makasih, Pak. Jadi, aku mau ngerangkum nih. Pada sistem itu ada reaksi kimia, di mana di dalamnya itu ada stoikiometri. Nah, di dalam stoikiometri itu adalah teori yang nunjukin specific chemical species diproporsikan dalam reaksi, dan teori ini tuh berdasarkan konservasi massa. Nah, terus persamaan stoikiometri itu bisa dibilang valid kalau reaksinya udah seimbang dan memenuhi teori konservasi massa. Contohnya tuh, Pak, kalau kita bikin gula atau pembuatan glukosa. Nah, terus apa ya? Pada reaksi kimia tuh, Pak, generation dan consumption tuh nilainya 0 karena senyawa cuma berubah bentuk dan nggak terjadi penambahan dan pengurangan senyawa. Oke, Itu aja, cukup Pak. dulu Daniel. Ya, saya ingin membenarkan sedikit kesalahan di penjelasan tadi. Nah, kita tuh balik lagi ke penyataan kimia ya. Kan ada koefisien, indeks unsur, dan indeks senyawa. Mereka itu menyatakan jumlah total unsur. Kan di reaktor ada itu sebanyak 6C, 12H, dan 6O. Dan pada produk jumlahnya juga sama, hanya saja tadinya dalam bentuk glukosa sekarang berubah menjadi etanol dan karbon dioksida. Dengan kata lain, glukosa terkonsumsi dan etanol serta karbon dioksida. Total jumlah unsur mereka itu tetap sama. Dan jadi kesimpulannya, maka generation dan consumption itu tidak nol. Koefisien yang berhubungan dengan senyawa terkonsumsi sama dengan negatif, dan sedangkan koefisien yang berhubungan dengan senyawa tergenerate akan bertanda positif. Apa kamu sudah paham, Esan? Jadi begitu ya, paham, Pak, paham. Mantap. Silakan kamu lanjutkan pembahasannya. Oke. Kalau gitu berhubungan yang tadi, Pak, aku mau bahas tentang reaksi penyetaraan. Nah, ada yang namanya tuh limiting reactance sama excess reactance, di mana limiting reactance itu senyawa yang berbandingan mol dengan koefisien terkecil. Nah, terus nantinya limiting reactance itu bakalan habis di reaksi, dan excess ada yang tersisa. Kita tuh biasanya kenal ini tuh dengan reaksi MRS gitu, Pak. Nah, walaupun sih sebenarnya pada kenyataannya itu limiting reactance nggak benar-benar habis. Itu mungkin, Pak. Mantap. Bagus ya Daniel, ya sudah betul sekali. Pak Arvin, Pak, dokter. Astaga, itu Bapak kenapa? Yang lain ada nggak? Ada kontaknya mungkin siapa yang bisa dihubungin? Astaga. Oh, temannya Pak Arvin, Bu Adila. Coba. Iya, ada yang punya kontaknya nggak ya? Aku mau chat. Astaga, Pak Arvin. Ada yang punya nomornya? Ayo. Pak. Oh, iya, makasih lanjut. Itu di chat. Iya, udah aku lihat. Halo, selamat siang. Ya, halo dengan Bu Adila. Ini saya murid dengan Pak Arvin. Ini Pak Arvin tiba-tiba kayak kesedek gitu saat kelas. Oh, seperti itu ya. Baik, jangan panik dulu. Ini saya akan langsung kirimkan ambulans menuju lokasi. Oh iya, kalau bisa kamu langsung ikut aja ya ke rumah sakit untuk memperjelas gejala yang terjadi. Baik, terima kasih, Bu. Ya baik, sama-sama. Oke. Jadi Daniel, tolong jelasin dulu dong, apa sih sebenarnya yang terjadi sebelumnya? Oh iya, tadi tuh waktu kelas Pak Arvin tuh kayak ngejelasin aja kayak biasanya yang Zoom. Terus tiba-tiba cuman Pak Arvin tuh kayak pegang dada, sesek gitu, terus batuk-batuk. Pas aku habis jelasin terus dia pingsan gitu. Oh, kayaknya dia mengalami serangan jantung kalau enggak stroke. Nanti kami akan bahas dengan kardiologis Elson bersama dokter lainnya dulu ya. Oh iya ya. Oke, makasih, Bu. Makasih. A few moments later.
Baik, pertemuan kita mulai untuk membahas apa yang terjadi dengan Bapak Arvin. Sebelumnya kita dengarkan gejala yang dialami dari Bu Adila. Silakan Bu Adila. Baik, jadi dari data dari saudara Daniel, Pak Alvin sepertinya mengalami penyumbatan pada pembuluh darah vena dekat jantung ya? Tapi kayaknya kita harus identifikasi lagi deh, apakah ini benar penyumbatan atau bisa jadi ini penyakit bawaan kayak kekurangan konsentrasi eritrosit. Kita butuh sebuah kalkulasi nih. Oh iya, sebelumnya maaf, perkenalkan nama saya Putra. Di sini saya sama Jani sebagai koasnya Pak Manzil. Oke, perkenalkan Bapak Ibu Dokter, saya Jenis. Kalkulasi seperti apa ya Putra? Menggunakan pendekatan mass balance gitu? Nah iya kayak gitu, jadi kita coba identifikasi dulu jenis sistemnya itu apa. Apa ini sistemnya close? Menurut saya sih ini close ya, soalnya tidak ada massa yang bertambah atau berkurang. Lah, kalau begitu bukannya ini open ya sistemnya? Soalnya darah itu masuk dan keluar dari sistem, dan sistem yang kita tinjau itu pembuluh vena. Kan kita meninjau pembuluh darahnya. Lah, apa sih? Kan vena emang pembuluh darah. Ya maksudnya pembuluh darah. Hei, sudah. Gimana sih? Jadi gimana Pak Manzil? Apa sarannya diterima? Baik, sepertinya saran diterima dan jawaban yang benar itu open ya. Karena darah sebagai massa keluar dari dan masuk ke sistem. Dengan sistemnya itu sendiri yaitu pembuluh vena, ya pembuluh darah. Ya, saya sangat setuju banget sama perkataan Pak Manzil tadi. Untuk lebih jelasnya kita langsung analisis aja ya. Jadi sifat pembuluh darah diasumsikan kaku, tidak berekspansi, dan tidak berkontraksi. Kerapatan darah juga konstan di sepanjang sistem. Dari hasil analisis data dari penanganan intensif pasien, terdapat nilai yang kita ketahui. Dan kita harus melakukan analisis keadaan normal di pembuluh darah tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar berikut, ada 3 string dalam sistem. String pertama memiliki diameter 0,006 cm, kecepatan aliran darah 0,07 cm per second, dan hematokrit 0,43. Sementara diameter string kedua adalah 0,0007 cm, kecepatan aliran darah 0,0 cm per second, dan hematokritnya juga 0,46. Nah, untuk string ketiga yang kita ketahui hanyalah diameter pembuluh darahnya, yang adalah sebesar 0,0008 cm. Oke sip, terima kasih banyak Dr. Tia atas data yang didapatkannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Elson sebagai kardiologis dalam operasi kali ini. Oke, sekarang berdasarkan data analisis tadi, kita dapat mendapatkan kerapatan darahnya sebesar 1,056 gram per cm kubik. Nah, dikarenakan basisnya tidak diberikan secara eksplisit, kita harus melakukan perhitungan, yaitu perhitungan basis flow rate. Dengan data di atas, kita dapat menghitung basis flow rate di titik pertama, yaitu dengan rumus yang berikut. Nah, rumusnya seperti ini, di mana kita menggunakan luas lingkaran, yaitu pi per 4 d kuadrat, di mana dia adalah diameter, dikali dengan v, yaitu kecepatan, dan rho. Nah, kita sudah mendapatkan diameter dari flow pertama, yaitu 0,006 cm, yang dikuadratkan, lalu dikalikan dengan kecepatan, yaitu 0,7 cm per second. Dan terakhir, kita kalikan dengan rho-nya, yaitu 1,056 gram per cm kubik. Sehingga kita mendapatkan nilai dari flow rate di titik pertama, yaitu 2,09 dikali 10 pangkat min 8 gram per second. Nah, dengan perhitungan yang sama, kita dapatkan mass flow rate di titik kedua, yaitu 3,25 dikali 10 pangkat min 8 gram per second. Baik, terima kasih Dr. Elson. Berarti dengan itu kita bisa dapatkan mass flow rate untuk string ketiga dengan cara mass flow rate 1 ditambah mass flow rate 2 dikurangi mass flow rate 3. Maka 2,09 dikali 10 pangkat min 8 gram per second ditambah 3,25 dikali 10 pangkat min 8 gram per second dikurangi mass flow rate 3 dan menghasilkan mass flow rate 3 yaitu sebesar 5,34 dikali 10 pangkat min 8 gram per second. Oke, permasalahannya kita perlu mengetahui jumlah hematokrit string ketiga berdasarkan data dari penanganan intensif dari perawat-perawat di rumah sakit. Kita dapat melakukan pendekatan melalui data 1 dan 2. Kita bisa mencari debit 1 dan debit 2 dengan persamaan hematokrit 1 kan kita sudah diketahui itu 0,43. Nah, dari diketahuinya hematokrit itu yaitu H1 sama dengan debit dari red blood cells dibagi debit darahnya. Jadi kita bisa dapatkan
untuk debit red blood cell di stream 1 itu bernilai 8,51 dikali 10 pangkat min 9 cm kubik per detik. Nah, dengan cara yang sama juga kita bisa dapatkan debit 2 dinilai 1,42 dikali 10 pangkat min 8 cm kubik per second. Oke, dengan menggunakan konsep yang sama yaitu mass compression, kita bisa mendapatkan debit dengan cara mass flow rate 1 ditambah mass flow rate 2 sama dengan mass flow rate 3. Nah, karena debit 1 dan debit 2 sudah didapatkan, kita bisa mendapatkan debit 3 dengan cara debit 1 ditambah debit 2 dikurangi debit 3, yaitu sama dengan 8,51 dikali 10 pangkat min 9 cm kubik per second ditambah 1,42 dikali 10 pangkat 8 cm kubik per second dikurangi debit 3, dan didapatkan debit 3 sebesar 2,27 dikali 10 pangkat min 8 cm kubik per second. Oke, terima kasih banyak datanya, Dokter Tea. Karena sekarang kita sudah mendapatkan debit dari titik ketiga RBC, nah kita sekarang bisa mendapatkan nilai dari hematokrit di aliran ketiga. Berdasarkan rumus yang digunakan oleh Dr. Manzil, kita dapat melakukan perumusan yang sama, yaitu debit dari RBC dibagi dengan debit di titik ketiga. Nah, sehingga kita dapat menggunakannya dan memasukkan nilainya, yaitu 2,27 dikali 10 pangkat min 6 cm kubik per second dibagi dengan luas lingkaran, yaitu pi per 4 dikali dengan diameter kuadrat, yaitu 0,0008 cm dikali dengan kecepatan, yaitu 0,10 cm per second, sehingga kita mendapatkan nilai hematokrit di titik ketiga adalah 0,45, yang mana ini merupakan aliran yang akan menuju ke arah jantung. Oh, harusnya hematokrit Pak Arvin di titik ketiga itu 0,45. Tapi hasil pemeriksaannya itu 0,28 kan ya? Iyalah Jan, gitu aja nanya. Apaan sih? Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa Bapak Arvin ini mengalami kekurangan hematokrit. Hematokrit darahnya itu kurang dari yang seharusnya gitu. Jadi sehingga kita bisa memulai operasinya untuk melakukan penambahan konsentrasi hematokrit dari Bapak Arvin ini. Sekian. Siap, laksanakan. Oke, semoga berhasil, Dokter Tea. Good luck, Bu.